Halo Sobat Matematika, kembali lagi bersama kami. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Kemarin, kita telah belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung tabung. Maka, pada video kali ini, kalian akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Dengan demikian, hari ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan apa itu kerucut, unsur-unsur yang membangunnya, sifat-sifat kerucut, mengetahui jaring-jaring kerucut, juga bisa menerapkan rumus permukaan kerucut dan volume kerucut. Teman-teman, pernahkah kalian mencoba makanan seperti pada gambar berikut ini? Ya, ini adalah nasi tumpeng. Nasi tumpeng merupakan contoh bangun yang berbentuk kerucut. Lalu, adakah bangun kerucut selain pada gambar tersebut? Tentu saja ada. Apa saja coba? Tepat sekali. Berikut ini adalah contoh-contoh benda yang berbentuk bangun ruang kerucut. Ada kon ice cream, topi ulang tahun, caping, dan juga kukusan. Tentunya kalian bisa membedakan benda-benda tersebut ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kerucut, yuk simak video pembahasan berikut ini. Jadi, kerucut adalah limas yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Coba perhatikan gambar berikut. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar yang berbentuk lingkaran dan satu sisi tegak. Sisi tegak pada kerucut merupakan sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Selimut kerucut membentuk titik puncak pada ujung kerucut. Maka jarak antara titik puncak tersebut dengan sisi alas secara tegak lurus itu disebut tinggi kerucut. Kemudian titik A merupakan titik pusat lingkaran. Maka jari-jari adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke salah satu tepi lingkarannya dan disimbolkan dengan R. Sedangkan sisi miring yaitu jarak dari titik puncak ke salah satu tepi dari lingkaran dan disimbolkan dengan S atau sisi miring. Sisi miring ini sering disebut dengan garis pelukis atau apotema. Jika kita ingin mencari sisi miring, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian, jika kita ingin mencari jari-jari, kita bisa menggunakan rumus R sama dengan akar S kuadrat dikurangi T kuadrat. Dan jika kita ingin mencari tinggi, kita bisa menggunakan rumus T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ketiga rumus ini sangat penting loh, oleh karena itu jangan dilupakan ya teman-teman. Jadi, bentuk kerucut seperti pada gambar di samping ya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kerucut. Dari pengertian dan unsur-unsur kerucut tadi, maka ada berapakah sifat-sifat kerucut yang dapat teman-teman sebutkan? Tepat sekali. Berikut ini sifat-sifat kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang ketiga, kerucut memiliki titik puncak. Dan yang terakhir, kerucut memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan bidang alasnya. Nah, sekarang kita menuju jaring-jaring kerucut. Seperti bangun ruang yang lainnya, kerucut juga memiliki jaring-jaring.
Kerucut hanya memiliki dua sisi, yaitu sisi alas kerucut yang berbentuk lingkaran serta sebuah selimut. Dengan demikian, jaring-jaringnya dapat digambarkan sebagai berikut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas satu sisi alas yang berupa lingkaran dan satu sisi lengkung atau selimut yang berbentuk mirip segitiga. Pada jaring-jaring kerucut, bidang yang berbentuk lingkaran selalu menempel pada sisi lengkung selimut kerucut yang bentuknya mirip segitiga. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu kerucut, unsur-unsur yang membangunnya, sifat-sifat kerucut, dan jaring-jaring kerucut? Sekarang kakak mau ngetes kemampuan dari kalian nih. Apakah sudah paham ataukah belum? Soalnya yaitu, isilah kotak-kotak kosong dengan jawaban yang benar sesuai dengan bagian-bagian dari kerucut. Kakak kasih waktu 20 detik untuk menjawabnya ya. Dimulai dari sekarang. Ayo diingat lagi ya pembahasan yang tadi, karena soalnya sangat mudah kan? Yuk, waktunya tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah ini dia. Gimana jawabannya, betul tidak? Kalau masih salah, belajar lagi ya. Kalian juga bisa mengulangi pembahasan mengenai unsur-unsur kerucut di menit ke-2+6 di video ini, agar kalian bisa lebih memahami tentang pembahasannya. Ada 3 jenis persamaan yang dapat dihitung pada bagian kerucut, yaitu luas selimut kerucut, luas seluruh sisi kerucut, atau luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Sekarang kalian akan mulai menghitung luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya yakni luas selimut kerucut sama dengan setengah dikali K dikali S. Karena K ini adalah 2 PR, maka luas selimut kerucut sama dengan setengah dikali K-nya kita ganti menjadi 2 PR dikali S. Maka luas selimut kerucut sama dengan Pi dikali R dikali dengan S, di mana K itu sendiri adalah keliling lingkaran dan S merupakan panjang garis pelukis kerucut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar. Gambar topi ulang tahun berbentuk kerucut. Jika jari-jari topi tersebut 7 cm dan tingginya 24 cm dan panjang garis pelukisnya 25 cm, maka hitunglah luas kertas yang digunakan untuk membuat topi tersebut. Penyelesaian. Kertas yang digunakan untuk membuat topi jika kita potong, maka akan membentuk selimut kerucut. Dengan demikian, luas kertas tersebut dapat ditentukan dengan menghitung luas selimut kerucut. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Nah, rumus tadi itu luas selimut kerucut sama dengan Pi dikali R dikali S. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Pi kita ubah menjadi 22/7 dikali R, jari-jarinya itu 7, kemudian dikali S, S-nya itu 25. Nah, kenapa kita menggunakan 22/7? Karena R-nya merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya itu 22/7. Kemudian sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 25. Nah, sama dengan 22/7 dikali 7 sama dengan 22, kemudian akan dikali dengan 25. 22 dikali 25
sama dengan 550 cm persegi. Jadi, kertas yang digunakan untuk membuat topi berbentuk selimut kerucut adalah 550 cm persegi. Selanjutnya, kalian akan menghitung luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut, di mana yang kita ketahui luas alas itu adalah pi r kuadrat ditambah dengan luas selimut kerucut itu pi rs, pi dikali r kali s. Maka luas permukaan kerucut sama dengan pi dikali r dikali buka kurung r ditambah dengan s. Jika masih bingung dengan rumus tadi, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui sebuah kerucut berdiameter 12 cm. Jika tingginya 8 cm dan pi sama dengan 3,14, maka berapakah luas permukaan kerucut? Diketahui bahwa diameternya itu sama dengan 12 cm. Dan R itu adalah setengah dari diameter, maka R-nya itu sama dengan 6 cm. Kemudian T-nya itu atau tingginya sama dengan 8 cm dan Pi-nya sama dengan 3,14. Ditanyakan berapa luas permukaan kerucut. Langkah pertama yaitu mencari panjang garis pelukis. Dengan rumus S sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. S sama dengan akar R-nya kita ganti dengan 6, berarti 6 kuadrat ditambah dengan tingginya itu tadi 8, berarti 8 kuadrat. S sama dengan akar 6 kuadrat adalah 36, ditambah dengan 8 kuadrat itu adalah 64. Maka S sama dengan akar 36 ditambah 64 adalah akar 100. Maka dari akar 100 ini didapatkan S sama dengan 10. Selanjutnya menghitung luas permukaan kerucut. Dengan rumus L sama dengan Pi dikali R dikali buka kurung R ditambah dengan S tutup kurung. L sama dengan Pi-nya kita ubah menjadi 3,14 dikali dengan R jari-jarinya 6 dikali dengan R-nya 6 ditambah S-nya itu 10, jadi 16. Luas sama dengan 3,14 dikali 6 adalah 18,84 dikali dengan 6 ditambah 10, 16. Maka L luasnya itu adalah 18,84 dikali dengan 16, maka luasnya adalah 301,44 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut di atas adalah 301,44 cm persegi. Sekarang kita akan membahas cara menghitung volume kerucut. Sebelumnya, coba perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan menyaksikan demonstrasi peningkatan volume dari sebuah kerucut dan volume dari sebuah tabung. Nah, di sini kita mempunyai sebuah kerucut dan sebuah tabung dengan ukuran diameter dan tinggi yang sama panjangnya. Nah, tabung ini akan diisi penuh dengan air. Nah, penuh tepat setelah 3 kali diisi oleh sebuah kerucut yang penuh dengan air. Sudah diisi satu buah kerucut, 2 buah kerucut, 3 buah kerucut. Nah, berarti volume dari sebuah kerucut sama dengan 1/3 dari volume sebuah tabung. Sudah paham kan?
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menggunakan ukuran diameter dan tinggi yang sama besarnya, maka dari proses tersebut terlihat bahwa volume kerucut itu 1/3 kali volume tabung, atau volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Dengan demikian, rumus volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. Agar kalian lebih paham dengan rumus volume kerucut, perhatikan contoh soal berikut ini. Topi ulang tahun yang berbentuk kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm. Berapa volume topi tersebut? Diketahui, tinggi kerucut yaitu 24 cm dan R kerucut atau jari-jari kerucut adalah 7 cm. Ditanyakan yaitu volume kerucut. Jawab. Nah, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus tadi ya, yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya, yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi-nya yaitu 22/7. Karena jari-jari kerucut merupakan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya yaitu 22/7. Dan R-nya itu 7, R kuadrat jadi 7 kali 7, dikali T-nya itu 24. Dengan demikian hasilnya adalah volume kerucut sama dengan 1232 cm3. Awas jangan tertukar ya untuk satuan luas dan volume. Untuk satuan volume itu menggunakan kubik. Untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai bangun ruang kerucut, nah cobalah kerjakan latihan soal berikut ini. Diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari alas sebesar 5 cm dan tinggi sebesar 12 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut dan volume kerucut tersebut. Kerjakanlah di buku catatanmu dan coba buatlah jaring-jaring bangun kerucut tersebut. Cukup sekian pembahasan materi kerucut kali ini. Semoga kalian telah memahami pembahasan bangun ruang sisi lengkung berupa kerucut. Untuk pembahasan bangun ruang bola, kalian bisa lanjut ke video berikutnya ya. See you!